pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa pula di dalam doa pagi GKI Samanhudi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang masih memberi kesempatan kepada kami pada pagi ini untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menolong kami untuk boleh mengerti, untuk kami boleh melakukan di dalam kehidupan ini. Tolong kami boleh bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Hosea 12 ayat 2 sampai 14. Hosea 12 ayat 2 sampai 14 saya bacakan demikian. Efraim menggembalakan angin dan mengejar angin timur sepanjang hari, memperbanyak dusta dan kekerasan. Mereka mengikat perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan berperkara dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan mengganjarnya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia sudah menipu saudaranya, dan dalam keperkasaannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon kasih karunia kepadanya. Di Betel Yakub bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepada kita. Dialah Tuhan Allah semesta alam, dia disebut Tuhan. Engkau harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan keadilan, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Seperti Kanaan si pedagang dengan timbangan palsu di tangannya, dan suka memeras. Demikianlah kata Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta bagiku, itu semua hasil jerih payahku. Orang tidak menemukan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi akulah Tuhan Allahmu, sejak dari tanah Mesir. Aku akan membuat engkau tinggal lagi di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan itu. Aku telah berbicara kepada para nabi, memberi banyak penglihatan, dan dengan perantaraan para nabi, aku menyampaikan perumpamaan. Bukankah Gilead itu jahat? Mereka menjadi kesia-siaan belaka. Bukankah di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan? Mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke ladang Aram. Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Untuk mendapat istri ia menjaga ternak. Melalui seorang nabi Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir. Melalui seorang nabi ia dijaga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Hosea adalah seorang nabi Tuhan yang berada pada masa kerajaan Yehuda diperintah oleh Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia.
Dan kerajaan Israel diperintah oleh Yerobeam. Dia menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Israel pada masa yang sulit. Sebelum kerajaan Israel jatuh, yaitu pada tahun 721 sebelum Masehi. Satu hal yang sangat unik di dalam Nabi Hosea ini, Tuhan meminta Nabi Hosea ini untuk kawin dengan seorang pelacur. Aneh bukan? Apa kira-kira maksud Tuhan di dalam hal ini? Dia ingin Hosea merasakan betapa sakit hatinya Tuhan untuk menghadapi orang-orang Israel yang meninggalkan Tuhan, yang berbuat banyak kejahatan, menyembah berhala-berhala. Betapa sakitnya hati Tuhan berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Lalu Yehuda, lalu Hosea diminta untuk menikahi seorang pelacur. Maka di sini Hosea akan merasakan betapa pedih hatinya untuk mempunyai rumah tangga yang tiap hari dia melihat ketidaksetiaan istrinya. Tuhan ingin menyatakan betapa hancur hati Tuhan melihat keadaan ini. Meskipun Israel berdosa, Tuhan tetap mengasihi dia, dan kasih-Nya kepada Israel masih memberikan peringatan-peringatan. Melalui Hosea, dia memberi peringatan-peringatan untuk pertobatan dari bangsa Israel. Dalam kitab Hosea ini, bangsa Israel disejajarkan dengan Yakub, nenek moyangnya, bahwa Yakub adalah seorang yang berdosa, sama dengan orang Israel yang berdosa. Tapi kita heran melihat mengapa Tuhan memilih Yakub bukan Esau, saudara kembarnya, dan yang lebih tua. Yakub menipu Ishak untuk merebut berkat yang akan diberikan kepada Esau. Esau sangat marah dan ingin membunuh Yakub. Maka Yakub melarikan diri menuju ke rumah pamannya. Tapi yang menarik dalam hal ini, dalam perjalanan Yakub setelah dia melakukan kejahatan itu, apa yang sebenarnya dirasakan oleh Yakub? Di dalam hal ini Yakub bergumul dengan Allah. Yakub mencari Allah. Dia menangis. Dia memohon kasih karunia Tuhan. Dan di sini Yakub bertemu dengan Tuhan.
pergumulan Yakub tidak sia-sia, karena akhirnya dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan memberikan perintah. Engkau harus berbalik kepada Allahmu. Ini sesuatu yang suatu rahasia bahwa sebenarnya inilah hati Yakub. Mengapa Tuhan memilih Yakub di dalam hal ini? Yakub tetap adalah si pendosa. Tapi dia menangis, dia bergumul, dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Maka di sini dia bertemu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga manusia-manusia yang berdosa. Kita juga melakukan berbagai kesalahan. Kita juga sama seperti Yakub di dalam dosanya. Mungkin kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan anugerahnya. Apakah kita mau datang kepadanya? Seperti Yakub, dia menangis, dia memohon belas kasihan Tuhan. Seperti Yakub, dia bergumul dengan Tuhan. Dan dia berjumpa dengan Tuhan. Dalam kitab Roma 3:23 dikatakan bahwa sekalian manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah kita. Dalam Yesaya dikatakan kita sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Inilah perbuatan kita di dalam perjalanan hidup kita. Mungkin kita bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi dalam hal ini Tuhan tahu apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Kalau kita telah hidup di dalam dosa, kita telah jatuh di dalam dosa. Yakub sudah memberi teladan bahwa dia bergumul dengan Allah, dia mencari Allah, dia menangis, dia berduka. Dan di dalam hal ini, dia berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang berduka, sebab dia akan dihiburkan. Pengertian berduka di sini artinya duka yang sangat dalam. Jadi di sini dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, hancur hatinya, berkeping-keping hatinya. Dia bergumul untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjumpai kita.
Dia akan memberikan firman-Nya, berbaliklah kepada Allahmu. Lalu dilanjutkan oleh Tuhan bahwa kita harus memelihara kasih setia dan keadilan. Kita diminta oleh Dia juga menantikan Tuhan senantiasa. Apa arti kita harus berbalik kepada Tuhan? Artinya kita mengubah arah hidup kita. Yang tadinya kita menjauh dari Tuhan, kini arah kita menghampiri Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Kalau tadi kita menyakitkan hati Tuhan dengan semua dosa yang kita lakukan, kita harus kembali bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Kesempatan kita pada pagi hari ini, Tuhan menawarkan pengampunannya kembali. Untuk kita boleh kembali kepada Tuhan. Apakah sudah selesai? Peliharalah kasih setia dan keadilan. Bagaimana kita memelihara kasih setia? Kita perlu merawat, kita perlu menjaga agar kasih itu terus berada di dalam hati kita dan bertumbuh. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Ini yang harus terus-menerus kita perjuangkan. Terakhir, nantikanlah Tuhan senantiasa. Artinya di dalam perjalanan kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita mempunyai keintiman dengan Tuhan. Maka inilah yang terus-menerus memelihara kita, melekatlah kita kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi apabila satu orang berdosa bertobat? Terjadi sukacita besar di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur atas peringatan yang Kau berikan pada kami, karena kasih-Mu yang besar, yang mengampuni kami, yang memulihkan kami kembali, mengajak kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami tidak mampu, tapi Engkau yang memampukan kami, untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di dalam pergumulan kelemahan. Kalau mereka terus-menerus terbelenggu oleh dosa, Tuhan kiranya yang membebaskan mereka, memberikan anugerah Tuhan agar mereka boleh dibebaskan dan mereka boleh kembali di jalan yang benar. Engkau juga yang tahu
akan seluruh pergumulan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang berdaulat, Engkau yang sudah memelihara kami selama ini, Engkau akan melanjutkan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh usaha-usaha kami. Engkau yang menolong kami untuk boleh tetap hidup melekat kepada Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.